semua dari Stibek Pangkal Pinang. Nama saya Devi Emilia. Saya Fernando Gunawan. Saya Pablo. Saya Andri Lawandi. Hari ini kami ingin melakukan observasi yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar biaya yang dikeluarkan oleh pabrik kecap mawar ini dalam proses produksinya. Namun sebelumnya, kami ingin menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari akuntansi biaya dan akuntansi, kemudian pengertian proses costing, karakteristik proses costing, serta pengertian dari departemen produksi dan departemen pembantu. Pengertian akuntansi dan akuntansi biaya. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Sedangkan akuntansi biaya adalah suatu pengorbanan ekonomis yang telah terjadi atau diperkirakan akan terjadi, yang diukur dengan satuan uang. Proses costing adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya produksi massal yang dari suatu barang atau jasa yang umumnya digunakan oleh perusahaan yang memproduksinya dalam jumlah massal. Karakteristik job order costing adalah kegiatan produksi dilakukan berdasarkan pesanan, sehingga produksi berdasarkan spesifikasi pesanan. Untuk perhitungan produksi dilakukan setelah produk selesai dibuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai departemen produksi dan departemen pembantu. Departemen produksi merupakan departemen yang berhubungan langsung dengan produksi. Sedangkan departemen pembantu merupakan departemen yang menyediakan peralatan untuk membantu pada saat departemen produksi. Sekian penjelasan dari keempat hal tersebut. Kita sudah sampai di salah satu pabrik kecap, yaitu pabrik kecap Mawar yang berada di alamat Jalan Bukit Intan 1, RT 5, nomor 109, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkal Pinang. Untuk lebih lanjut, yuk kita masuk. Selamat pagi, perkenalkan kami mahasiswa dari Stibek Pangkal Pinang. Hari ini ingin mewawancarai pemilik dari usaha pabrik kecap Mawar ini. Nah, telah hadir narasumber kita, Bapak Ali Rusmi. Ya, Ali Rusmi ya Pak. Untuk yang pertama ini Pak, kami ingin menanyakan, sudah berapa lama Bapak membuka usaha pabrik kecap ini? Wah, hampir 100 tahun. Untuk jam kerjanya Pak dari pukul berapa? Sampai pukul berapa biasanya Pak? Hampir jam 3. Biasanya Pak, dalam satu minggu itu Bapak kerjanya dari hari apa sampai apa Pak? Dari Senin kalau ada kerja, Senin, Selasa, Rabu ada kerja, dan kalau ada berhenti dulu sudah. Jadi tergantung dari Tergantung lama ada lama. Oh, dari pasar juga ya Pak? Dari Pas yang perusahaan. Tapi sekarang ada sekolah dan ada corona ini agak sedikit. Bukan dulu semua restoran semua. Kalau kau keliling kabupaten sama. Jadi sejak ada pandemi ini, sangat mempengaruhi Pak. Besar. Untuk harga jual kecap Pak, berapa ribu per botol? Satu hari itu orang pesan ratusan botol. Ini lah per bulan lah, per bulan 20.000 botol. Maksud harga per botolnya Pak? 1.200 semi 12.000. Maksudnya udah jadi kecapnya Pak? Kita lempar sama toko jauh minggu dan jual 14.000. Untuk misalnya bahan produksinya Pak, kan kecap itu kan butuh bahan-bahan untuk produksinya. Sebelum jadi bahan jadinya itu Pak, bahan-bahannya apa saja Pak? Bahan pokok tuh kacang kedelai, gula merah, garam, putih, sagu, tepung terigu, air putih,
kilo Pak dalam membuat kecap itu yang dibutuhkan? Sekali masak 350 kilo kacang kedelai 1 itu 3,5. Kalau untuk kacang kuningnya Pak? Sampai kacang kuning kan bongkel kacang kuning. Gula merah? Gula merah sekali masak 2.500 kilo, yang ton 4 2.500 kilo. Garam putihnya Pak? Garam putih 1 ton. Garam putihnya agak banyak. Tepung terigunya? Tepung terigu juga. Terus harganya Pak, harga per kilo dari masing-masing bahan tersebut berapa aja? Misalnya kacang kedelai itu kilonya berapa? 8.000. Untuk kacang kuningnya? Ada kuning 8.000 sekilo. Gula merah? Gula merah 10.000 gula merah. Garam putihnya? Garam putih 70.000 sekarung, 1 karung. Terus untuk tepung terigunya Pak, berapa? Tepung terigu 150.000 sekapil. Dalam 1 bulan, Bapak melakukan produksi ini berapa kali, Pak? Ini kalau masak kita paling 2 kali sebulan, kacang ya. Kalau kacang sebulan 3 kali masak. Untuk jumlah pegawai Bapak sendiri, Bapak jumlah pegawainya berapa? Pegawai Ya. Terus rata-rata gaji yang Bapak bayarkan kepada pegawai? per minggu Per minggunya berapa Pak? 600. Berarti dalam 1 bulan itu 3 juta ya Pak? 2.400.000. Kalau dia ada kerja penuh, kalau terpenuh ini dia penuh, bisa dia penuh, kadang-kadang tak penuh. Berarti dipotong lagi gajinya? Ya, dia kan tergantung besar lama penuh dia masuk kadang-kadang sepi tak penuh, kalau sebulan kalau dia penuh dia kalau kerjanya 20 hari. Kalau sepi, Jadi pakai hari ya, Pak? Hari. Jadi 1 harinya biasanya diberi upah berapa? 100.000. Kalau ada bonus atau THR pas pembiayaan gimana, Pak? bonus THR kan? Iya. Sambil Kisaran berapa Pak? Biasanya Bapak berikan kepada mereka bonus ataupun THR? THR ada Kalau biaya-biaya lain-lainnya, Pak, seperti biaya listrik, air, tetap transportasi ini terus Pak, kisarannya THR mahal 2 juta lebih. 1 bulan Pak. Wah, makanya pakai itu 2 juta lebih. Kalau air sama transportasi, Kalau air semua itu sendiri, tidak harus sendiri. Kalau kota minyak mobil sendiri, mobil ini lah milik minyak. Biaya minyaknya itu berapa Pak? Biasanya? Sekali jalan, duit minyak 500, duit minyak. Minyak sendiri? Sendiri. Lagi ini opera, duit makan, anak buah. Oh ada uang konsumsi ya Pak? Ada duit makan telur kota kan. Oh biasanya berapa Pak? Makan berkali. Dalam 1 kali makan itu berapa biaya yang dikeluarkan? Sekali makan 20.000 di Padang. Kita makan kan sederhana, sambil di restoran kan ya, kamu juga sama. Tidak perlu di restoran. Tidak perlu penuh. nah ini Pak, kan kalau bisnis itu kan kadang tidak berjalan lancar, Pak. Bisnis itu kan bisa besar. Kalau perbaikan mesin itu bisa berapa ya, Pak? Musim itu jarang rusak. Jarang. Tapi dalam 1 tahun ada ya, Pak? Tetap ada. Tidak bisa kalau kasih umur hidup tidak bisa kan. Kalau pas kami itu tuh perbaikan mesin itu berapa ya, Pak? Mesin itu tergantung dia sakit apa. Kalau dia style tidak apa. Takut dia barang dalam terus. Kalau lantai generator itu, Pak. Dinamonya kebakar. Dinamo mahal atau gulung atau
dinamunan. Gantung oh. Kalau orang gulung dinamun bisa kebakar. Atau ada mahal dinamun. Terus kali gulung kan. Biasa kalau biaya perbaikan mesin itu kok berapa? Tergantung misalnya berada. Kalau berat 1 juta. Bisa sekitaran 2 juta? 1 juta lebih. Dia mesinnya kecil. Kan kayak ada besar dong kan. Pompai kan. Pompai kan. Ya, pompai kan. Pak, kalau biaya pengemasannya berapa Pak? Biaya pengemasan. Misalkan botol kan dijual kan ada yang perlu dikemas dulu. Nah, pengemasannya itu berapa Pak? Mau beli botolnya? Sementara banyak botol sudah di stok belum beli dulu. Iya. Biasanya Pak berapa? Satu biji 500 botol kosong. Kalau kotaknya, Kotak kosong dari Jakarta biaya kotaknya berapa? Untuk persatuan? 1.500 kotak. Kirim dari Jakarta. Satu kotak itu isinya berapa botol Kosong. Solusi. Kisaran penjualan, omset penjualannya maksudnya Pak, berapa? Kisaran. maksudnya itu Pak, kan kalau sepi itu kan bisa kecil. Misalnya dari jenis kamera besar itu berapa Pak? Sudah dan 5 juta lebih. Ratusan. Jadi ya Bisa dia banyak diambil 30 dus dengan 80 juta. Kalau dia toko kecil ambil 10 ratusan. kalau omset selama 1 bulan Pak, kira-kiranya berapa Pak? Kalau lagi sepi maupun ramai. Ramai. Sini jalan satu bulan. Ramai ya, ramai. Kalau sepi ya? Dari 10 sampai 50 ya. Adakah bahan yang tidak bisa digunakan dalam proses produksi Pak? Misalnya kata kedelai itu rusak pas baru datang atau gimana Pak? Ya, katakan ya itu tetap standby gitu teman-temannya nih. Masa kami habis kita pesan dia dan Jadi kualitasnya masih terbaru ya? bukan beli ekspornya Indonesia ekspornya Amerika. Berarti nggak ada ya Pak yang rusak? Hah? Berarti nggak ada yang rusak ya? Enggak ada lah. Kacang kedelai itu ramai. Tahu, tempe, banyak kebusoy, banyak bunelo, kecap, benar. Terus ini Pak, apakah ada pajak yang perlu dibayarkan dalam usaha ini? Awalnya Berapa Pak pajak yang perlu dibayarkan? pajak sebulan sebulan lebih. 1.500.000 bisa kita bayar? Jadi dari Pemda ada macam-macam Pak. Jadi surat ini legal. Antar POM kesehatan sudah lengkap. Nah ini Pak, setiap usaha itu kan pasti ada limbah Pak. Kalau Bapak sendiri, belum biaya nggak untuk mengelola limbah itu Pak? Nah, itu cuma limbah kayak kecap masak kecap tuh kayak kecap tuh. Wah, banyak orang taruh di bom. Biasanya dijual nggak Pak limbah itu? Ya, orang suruh orang ambil. Berarti gratis. Untuk pertanyaan terakhir ini Pak, apakah Bapak sebagai pemilik usaha ini memberikan fasilitas seperti asuransi ketenaga kerjaan kepada pegawai? Itu ya, BPJS ya. Ya. Biaya per bulannya berapa Pak? 70.000 bisa Pak? Dan dia sih bisa. Firman sama Itu orang sama Baik Pak, sekian dari wawancara kami sehubungan dengan biaya yang Bapak keluarkan dalam usaha kecap ini. Terima kasih Pak atas partisipasinya. Pabrik kecap Mawar merupakan pabrik yang membuat kecap menggunakan sari kacang kedelai. Pada tahap ini, kacang kedelai perlu dicuci terlebih dahulu, kemudian rendam selama 1 malam. Setelah itu,
Kacang kedelai direbus hingga kulit kedelai menjadi lunak dan kemudian diangkat ke tempat seperti di video ini. Pada wadah ini merupakan tahap dari fermentasi kecap mawar. Kacang kedelai yang tadi sudah didinginkan diberi ragi, setelah itu diaduk lalu didiamkan selama 3-5 hari. Setelah kedelai yang disimpan tersebut ditumbuhi jamur dan berwarna putih merata, maka tambahkan garam kemudian dimasukkan ke dalam wadah. Nah, bagian ini merupakan proses pengemasan kecap yang tadi sudah difermentasi. Kecap yang baru masak didinginkan, setelah didinginkan baru dimasukkan ke dalam botol. Proses pengemasan kecap mawar ini masih menggunakan alat manual, di mana kecap tidak langsung dikemas oleh mesin. Tetapi setiap orang mempunyai tugas masing-masing. Ada yang memasukkan kecap ke dalam botol, menutup kecap, sampai memasukkan kecap ke dalam kotak untuk siap dijual.